selamat siang pemirsa. Saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya 3 pengedar sabu jaringan Medan diringkus Polres Labuhan Batu. Tanggul jebol, ratusan rumah di Batubara terendam banjir. Bupati JR Saragih siap divaksin pertama di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Personil Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhan Batu meringkus 3 orang tersangka pengedar narkoba jaringan Medan. Dari ketiganya petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 14 gram beserta barang bukti lainnya di salah satu rumah kontrakannya milik salah satu tersangka yang berlokasi di Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas narkoba di wilayah hukumnya, Polres Labuhan Batu melalui personil Polsek Kampung Rakyat berhasil meringkus 3 orang pengedar narkoba yang merupakan sindikat jaringan Kota Medan. AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuhan Batu menyebutkan, berdasarkan informasi masyarakat, pertama pihaknya berhasil meringkus 2 tersangka yang sedang melakukan pesta sabu. Masing-masing D, warga Kabupaten Langkat, dan L, warga Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan di rumah kontrakan milik IM yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan turut menguasai narkoba sabu. Dari ketiganya, polisi pun menyita 14 gram sabu yang telah siap edar, alat isap sabu, dan barang bukti lainnya. Pihaknya masih terus memburu tersangka lainnya yang merupakan pemasok barang haram tersebut dengan identitasnya telah diketahui. Berawal dari informasi yang kami terima mengenai peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Pada saat anggota datang ke TKP di salah satu rumah, diamankan awalnya 2 orang atas nama D dan F. Di tempat tersebut kita mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya adalah narkotika. Dan kemudian ketika kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut, ya, di kamar yang lain, kita amankan juga tersangka yang ketiga atas nama IM, ya, juga dengan barang bukti narkotika ada padanya di kamar tersebut. Nah, ternyata tersangka pertama dan kedua ini adalah pengecer dari tersangka 3 atas nama IM. Nah, IM sendiri mendapatkan narkotika tersebut dari tersangka atas nama A, ya, yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 subsidiar 112 Junto 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, polisi menembak terduga gembong narkoba inisial MS di salah satu hotel di Kecamatan Medan Baru. Di lokasi berbeda, petugas juga menangkap 3 warga Aceh yang berencana akan menyelundupkan 1,9 gram sabu yang dimasukkan ke dalam sepatu. Tersangka MS terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur karena berusaha melawan dengan melukai petugas saat akan ditangkap. Dari penangkapan tersangka gembong narkoba, petugas berhasil menyita barang bukti 25 kg sabu yang dibungkus dalam teh Cina. Di lokasi berbeda, petugas meringkus 3 warga Aceh yang berencana akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Ketiganya ditangkap di hotel di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik bening. Modusnya, para pelaku memasukkan barang haram tersebut ke dalam sepatu agar terhindar dari pemeriksaan petugas saat masuk ke areal bandara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin
Dalam keterangan persnya mengatakan, penangkapan para anggota jaringan narkoba ini dilakukan di 2 lokasi di Kota Medan. Barang bukti sabu yang disita akan diselundupkan ketiga tersangka ke Jakarta. Ada 2 TKP. TKP pertama ini adalah penindakan terhadap 3 orang ini, ESR, FS, RS. Inilah rencana barang yang akan mereka bawa ke Jakarta. Modusnya dimasukkan dalam sepatu dan mereka akan berangkat bertiga. Itu di sebuah hotel di daerah Singamangaraja, Jalan Sei Belutu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Satres Narkoba Polres Tanjung Balai mengamankan seorang pelajar atas keterlibatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu melalui undercover by di Jalan Suprapto. Dari tangan tersangka ditemukan barang bukti 10 gram sabu. Seorang pelajar AK, 22 tahun warga Jalan Kurma, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pasrah setelah diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai. Saat dilakukan undercover buy terhadap tersangka, petugas kepolisian menemukan barang bukti jenis sabu seberat 10,20 gram dalam plastik transparan. Kepada petugas, tersangka mengaku menjual sabu seberat 1 gram dengan keuntungan Rp20.000. Hasil penjualan narkoba digunakan untuk kebutuhan ekonomi dan berfoya-foya. 1G itu kamu dapat untung berapa? 20.000 Pak. Yang kamu antar itu berapa itu? 10 Pak. Keuntungan? 200.000 Pak. Kamu berapa kali udah main nih? 2 kali Pak. 2 kali. Uangnya itu biasanya kamu gunakan untuk apa? Kehidupan sehari-hari Pak. Untuk berpoya-poya ya? Iya Pak. Di undercover kita amankan 1 orang pelajar atas nama inisial MR, dan dari yang bersangkutan kita temukan, kita duga sabu lebih kurang 10,20 gram. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tanggul jebol, ratusan rumah di Batubara terendam banjir, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Batubara, Sumatera Utara, ratusan rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul sungai. Jebolnya tanggul ini diakibatkan curah hujan yang tinggi di hulu sungai. Seperti inilah detik-detik kondisi Tanjung Benteng 9 Seibahapal jebol di Desa Perkebunan Tanjung Kasau akibat luapan banjir kiriman dari hulu. Tanggul jebol sepanjang 20 meter sehingga air merendam pemukiman warga di Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Lotador, Batubara pada Kamis sore. Ketinggian air di pemukiman warga bervariasi antara 20 hingga 40 cm. Namun pada malam hari, ketinggian air terus bertambah sehingga warga menjadi khawatir. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam akses jalan penghubung Kabupaten Batubara dan Simalungun sepanjang 1 km. Meski ketinggian air terus bertambah, warga masih bertahan di rumah masing-masing karena belum adanya tenda pengungsian. Itu banjir juga kan? Baru ini lagi sih. Baru ini lagi banjir ya Kak? Iya. Terus ini banjirnya diakibatkan apa ini Kak? Diakibatkan benteng 9-nya katanya lagi pecah sih. Oh gitu ya. Jadi ini saat ini ketinggian air Kak makin menaik atau makin turun? Ya Kak? makin menaik lah. Tadi kan belum separah ini kan, ini udah makin tinggi. Ada nggak kekhawatirannya Kak? Iya ada lah kan. Takut masuk rumah kan. Iya, takutnya kan tengah malam. Takutnya tengah malam ya? Iya. Iya, semoga lah ya. Ya surut lah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu pemirsa, cuaca ekstrim mengakibatkan ratusan rumah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terendam banjir. Di sisi lain, belasan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Ratusan rumah yang berada di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Mandailing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terendam banjir. Di lokasi tersebut sedikitnya ada sekitar 150 rumah terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sejak Kamis pagi. Banjir kali ini disebabkan meluapnya Sungai Bahilang karena curah hujan tinggi di bagian hulu. Meski terendam banjir, warga tetap bertahan di rumah masing-masing. Salah seorang warga mengatakan banjir ini kerap kali terjadi setiap hujan datang. Ia berharap ada penanganan serius oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tadi pagi lah bang. Ini sekitar ada berapa rumah kalau di sini nih? Di sini kalau nggak salah ada 100-an. Adalah 100-an ada ya. Kenapa sering banjir ini bang? Sering juga bang. Ini akibat dari mana nih bang? Dari Sungai Bahilang lah, Sungai Padang Bahilang. Makanya supaya dibikin apa gitu kan apa, bendungan gitu kan. Untuk penanggulangan banjir ya kan. Selain banjir, cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari terakhir juga menyebabkan belasan rumah di Kelurahan Rambutan rusak. Saat ini pemerintah Kota Tebing Tinggi masih mendata kerusakan yang diakibatkan bencana angin puting beliung tersebut. Alex Garengging melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 jambret babak belur dan nyaris dibakar warga di Jalan Pasar 3 Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi keributan antara keluarga korban dengan warga yang berusaha mengamankan kedua tersangka dari amukan massa. Kedua jambret ini diamankan warga setelah gagal melakukan aksinya, menjamret dompet berisi ponsel dan uang milik seorang pengendara wanita bernama Susi di Jalan Pasar 3 Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Warga yang kesal dengan spontan menghajar keduanya hingga nyaris dibakar. Sejumlah warga berusaha mengamankan kedua tersangka dari amukan warga yang emosi. Keributan meluas setelah keluarga korban datang ke lokasi ditangkapnya kedua tersangka. Cekcok mulut dan nyaris baku hantam nyaris terjadi antara keluarga korban dengan warga yang berusaha mengamankan para pelaku dari amuk massa. Keributan mereda setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Timur tiba di lokasi. Kedua tersangka dan korban berikut sepeda motor milik pelaku diboyong ke Polsek Medan Timur. Korban mengaku saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motor melintas di lokasi tersebut. Tiba-tiba kedua pelaku yang mengendarai motor warna putih ini merampas tas miliknya dan kabur. Warga kemudian menangkap kedua tersangka yang berusaha kabur. Apa yang dirampoknya bu? Mana keretanya? Bakar aja keretanya. Dompet sama HP di dalam dompet. Ibu dari arah mana bu? Posisi Krakatau, lampu merah mau menuju ke apotek situ. Pas belok, orang itu datang ngambil dari bak, dari jok tengah itu depan. Siang-siang ya? Iya. Ya terus saya menjerit maling-maling, rampok-rampok, ya udah dikejar massa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragih siap menjadi orang pertama yang akan divaksin di Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan arahan dari Presiden, untuk Kabupaten Simalungun telah dilakukan pendataan dan mengutamakan tenaga kesehatan untuk menjalani vaksinasi. Langkah-langkah persiapan untuk proses penggunaan vaksin Sinovac telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Vaksinator disiapkan untuk 420 orang. Vaksinasi telah dimulai pada 13 Januari lalu oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama di Indonesia.
Untuk Sumatera Utara, 40.000 vaksin telah tersedia dan akan disalurkan ke 33 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Simalungun. Pemkab Simalungun telah melakukan rapat bersama unsur Forkopimda dan membentuk tim untuk proses vaksinasi. JR Saragi siap menjadi orang pertama yang divaksinasi di Kabupaten Simalungun. Gudang penyimpanan dengan suhu yang tetap terjaga juga telah disiapkan oleh Pemkab Simalungun. Yang pertama, kami sudah membentuk panitia. Mulai dari saya sebagai ketua, termasuk Kapolres Kagiari, semua Muspida, itu adalah sebagai wakil ketua. Dan kami sudah mempersiapkan mendata baik tenaga kesehatan yang akan divaksin. Karena kan itu ada persyaratannya, kalau dia punya diabetes, nggak bisa, ada 14 kriteria. Jadi sudah kita data dan kita sudah mempersiapkan. Dan kami juga, baik Bupati, begitu juga para Muspida, sudah kita katakan kami siap untuk dilakukan vaksin pertama kali sesuai dengan arahan Presiden dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Untuk itu, untuk Kabupaten Simalungun, kami sudah siap dan sudah kita lakukan sosialisasi juga ke baik di tenaga-tenaga kesehatan kita. Jadi sudah ada gudangnya, begitu nanti dikirim dari provinsi, kita sudah siapkan, sehingga nanti setiap di puskesmas itu kita bisa lakukan vaksin khusus untuk tenaga kesehatan dulu. Datanya sudah ada, sudah kita siapkan semua, dan data yang masuk itu sampai hari ini nanti besok pagi sudah bisa kita umumkan berapa semua tenaga nakes yang siap untuk divaksin karena ada persyaratan-persyaratan. Contoh yang sudah kena COVID tidak boleh dilakukan vaksin. Terus yang punya penyakit penyerta itu juga nggak boleh, hipertensi. Jadi ini tidak langsung supaya nanti tidak berkerumun di dalam suatu tempat. Berarti siap Pak untuk pertama kali? Siap, kita siap untuk pertama kali. Bupati berharap tenaga kesehatan dan masyarakat tidak perlu takut divaksinasi karena telah berlabel halal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarena TV. Informasi berikutnya pemirsa, untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi seperti saat ini, Perlindungan Samosir yang merupakan warga perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, masih eksis mengembangkan usahanya. Ia membuat aneka bentuk tas berbahan daur ulang kulit bekas jok kendaraan dan sofa. Beginilah cara Perlindungan Samosir untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pandemi COVID-19 yang hampir berlangsung setahun ini tidak membuat dirinya dan keluarganya putus asa. Untuk menunjang kebutuhan perekonomian, berbagai terobosan pun dilakukan, termasuk memanfaatkan bahan bekas kulit dari jok mobil maupun bahan bekas sofa. Bahan-bahan ini dibentuk menjadi tas lempang dengan berbagai ukuran dan warna. Aneka bentuk tas yang diproduksi oleh Perlindungan Samosir dan keluarganya kini sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti di Kalimantan, Bogor, dan Bali. Agar usaha pembuatan tasnya bisa menembus pasar yang lebih luas, Perlindungan Samosir menggunakan media sosial Facebook juga Instagram. Harga tas bervariasi, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah sesuai bentuk ukuran dan kualitasnya. Ke berbagai daerah, terlebih dalam kota Jambi, Kalimantan, sampai ini ke Bali, berkat bantuan seperti kantor pos, JNE, dan juga pada saat-saat sekarang ini ya, karena kami itu kurang istilahnya untuk bagian media sosial, jadi sekarang hanya berbagai Android yang kecil pun kalau kita buat itu untuk istilahnya menunjang pekerjaan kita, lewat itu juga kita juga mampu untuk hidup pada saat zaman pandemi sekarang. Ya, puji Tuhan. Dapat menembus daerah-daerah luar kota, daerah lain ya. Iya. Oke, jadi udah berapa lama kira-kira untuk tas ini sendiri? Kalau usaha untuk dalam bidang tas ini sebenarnya paling masih sekitar hampir jalan 5 tahun lah yang untuk tas ini. Kalau untuk jok sendiri dengan untuk pembuatan sofa dan lain-lain itu? Ya, kalau pada saat untuk dunia dalam sofa, jok mobil ini, pada saat anak-anak kami belum lahir, ini sudah kita tekuni. Tapi ya puji Tuhan, sampai sekarang anak-anak kita ini juga sudah tumbuh dewasa. Ini anakku nomor 2 dan itu anakku nomor 3. Yang satu lagi sudah membuka usaha.
usaha kita ini sudah sangat-sangat mereka minati. Berarti udah kalau dikalkulasikan udah berapa tahun berjalan usaha ini? Kalau dikalkulasikan adalah sekitar hampir 20 tahun. Selain membuat aneka tas selempang, Perlindungan Samosir dan keluarga juga menerima orderan pembuatan jok mobil kendaraan roda 2 maupun sofa. Perlindungan Samosir berharap agar usahanya dapat terus berkembang dengan bantuan pemerintah melalui UMKM. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.